karena kita akan ngobrol dan juga main game bareng Vio. Nah, ini dia orangnya. Halo Vio, selamat Hai sore. Kak, sore. Hai, Dulu ya. apa kabar kamu? Alhamdulillah baik. Oh, Gimana dia lagi di kamu? mana sekarang nih? Di kafe? Aku sekarang lagi di rumah. Oh, di rumah. Hmm. Udah, baru sampai atau dari tadi? Hari ini lagi standby callingan sih, jadi nunggu di calling ke lokasi, jadi baru ntar Nah, oh jadinya berarti seminggu. waktunya banyak nih teman-teman Vio nih buat stay bareng kita nih ya. Lagi kondusif banget ini buat kita ganggu-gangguin hari ini nih. Boleh banget dong. Boleh banget Ini dan pastinya nanti waktunya. kita akan mengumumkan siapa yang berhasil memenangkan challenge yang udah kasih diberikan oleh Phil melalui SMS konten di bintang 500 bintang 2 dosen pagar langsung dari nomor teman-teman. Yes. Oke, Vio, nih aku kan juga kamu kan artis baru nih, itu juga udah pasti udah banyak banget fans sama kamu nih. Terus juga dari acting kamu, dari kebiasaan kamu, kamu udah dapat nggak sih ciri khas style kamu sendiri nih dari mungkin udah dari awal atau mungkin dengan kamu menjadi artis kamu udah ada style yang lain nih yang sudah melekat dari kamu. Kira-kira kamu udah ada eh, Stylenya apa nih? Outfit style atau? style outfit, style make Oh, up misalnya gitu. Kira-kira kamu udah dapat kalau belum style itu? Kalau outfit sih aku kayaknya orang-orang juga tahu aku tuh biasa selalu pakai jeans karena aku suka banget pakai jeans. Jadi Hmm, kayak sehari-hari pergi kemanapun aku tuh selalu pakainya tuh jeans karena aku suka banget kalau style outfit sih ya kayak gitu-gitu aja palingan jeans. Habis itu yang lain-lainnya yang penting yang aku nyaman. Terus kalau make up sih yang cocok yang pertama yang cocok sama tone aku aja itu aja sih. yang make up no make up itu yang sehari-hari gitu ya. Yes. Hmm. Terus menurut kamu nih dari gaya yang udah kamu terapkan selama ini, kira-kira kamu menurut kamu gaya khas itu penting nggak sih buat kamu nih kan kamu akan menjadi kan kamu sudah menjadi artis dan ke depan nanti akan lebih hype lagi nih kira-kira sebuah Amin. impact tuh penting nggak sih buat seorang Vio? Penting lah karena kan kita ketemu di luar sana kan ketemu orang banyak. Jadi yang pasti harus rapi dan juga nyaman untuk kalian sendiri. Terpenting menurut aku adalah nyaman. Nah, Oke, yang udah nyaman ya kayak tadi pakai jeans, pakai kaos, pakai apa udah ya casual lah udah deh. dan Emang menyesuaikan tempat aja sih. emang gaya-gaya Gen Z banget nih ya. Oke, terus juga nih kalau kamu syuting, terus juga mungkin nunggu callingan dan juga pas udah dapat jadwal nih, biasanya kan itu tahu-tahu mendadak padat nih. Jadwal Ya. syuting, jadwal kamu apa namanya tap in segala macam. Kira-kira pas kamu itu kan pasti kan bikin capek ya jam jam syutingnya karena standby terus, mungkin seharian, mungkin sampai tengah malam. Nah, Hmm. kira-kira selama waktu syuting itu kamu pernah nggak sih nemu momen random yang kamu yang kocak banget atau yang kamu ingat yang sampai kamu ceritain ke orang-orang kayak gue pas nunggu syuting ada kejadian apa gitu ada nggak sih karena nih yang di belakang-belakang ini pasti fans pengen tahu nih dan pasti lebih lucu malah daripada yang biasanya. Biasanya sih kalau syuting itu kan apa namanya banyak waktu tapi kita nggak bisa pergi yang jauh-jauh juga kan. Jadi palingan aku tuh ngabisin waktunya sama teman-teman di lokasi. Jadi kayak ngobrol atau enggak biasanya kita nonton atau enggak. Nah, belakangan ini kita tuh lagi suka olahraga, badminton, habis itu nge-gym. Nah, jadi satu momen aku tuh kayak anak-anak lokasi aku tuh lagi suka banget nge-gym dan hampir semuanya sekarang kayak nge-gym bener-bener kayak nge-gym semua. Tapi kan banyak tempat gym ya di dekat lokasi aku tuh kan ada beberapa tempat gym. Jadi setiap tempat gym itu kayaknya ada anak AGZ deh. Jadi si ini daftar di yang tempat ini sama siapa gitu. Di tempat ini yang daftar tempat gym itu ada siapa gitu. Jadi kayak kita berkelompok tapi kayaknya tempat gym di dekat lokasi itu nyebar anak-anak AGC itu di sana semua karena kayak bener-bener sekarang lagi pada lagi pada senang untuk nge-gym gitu. Bagus sih dan seru juga. Jadi kayak kalau misalnya aku kayak kemarin aku baru mau daftar gym kan. Terus kayak nanya teman-teman aku, "Lu di mana?" "Gue di sini." "Lu di mana?" Jadi aku kayak tinggal milih, yang mana ya?" gitu. Karena juga nanti ketemu mereka lagi ya. Iya, tinggal pilih mau nge-gym sama temen yang mana ya, yang ini sama dia gitu. Banyak banget alhamdulillah nih jadi pertemanan positif nih teman-teman jadi udah ada kegiatan Yes. gym nih wah keren banget. Aku juga jadi termotivasi nih karena
Vio udah mulai olahraga, aku juga nggak mau kalah pastinya nih ya. Terus juga nih, sekarang kan fans udah nggak ngeliat kamu bukan cuma di TV, tapi juga di sosmed kamu. Ini sekarang tadi aku viewersnya cuma berapa puluh, sekarang udah jadi 2.000 nih gara-gara join sama kamu nih Vio. Nah, kira-kira kamu punya cara nggak sih supaya antara sosmed sama penampilan kamu di TV itu tetap ada privacy buat diri kamu sendiri nih antara fans? Karena kan ya kamu juga nggak selamanya melulu melayani fans, tapi kamu pasti kan ada eh, ruang tersendiri untuk kamu. Kira-kira gimana kamu manage supaya diri kamu tuh fit di sosmed, tapi kamu juga ada waktu sendiri nih secara private. Aku mungkin lebih ke membatasi yang mana konsumsi publik dan konsumsi untuk aku pribadi dan teman-teman aku sekitar juga karena aku nggak cuma menjaga privasi aku tapi juga menjaga privasi teman-temanku juga sekitar. Jadi ada waktunya di mana kegiatan ini oke kita bisa expose, kita bisa kasih keseruannya untuk teman-teman di sosmed. Ada juga yang kayak oke kita lagi pengen quality time nih sama teman-teman, lagi pengen sendiri. Jadi nggak di-expose lebih ke gitu aja sih. Mungkin juga ada momen yang di-expose kita lagi pergi kemana, cuma kalau pas lagi waktu yang private-nya, lagi ngobrol atau apa, itu nggak di-publish gitu aja sih. Paling aku lebih uh, milah mana yang jadi konsumsi publik, mana yang enggak gitu aja. Kayak bijak banget. Jadi kamu juga suka nggak sih kayak jangan update lagi di sini gitu ke teman-teman kamu? Iya dong, pastinya karena aku juga make sure juga ke teman-teman aku kayak misalnya aku foto atau gimana gitu. Aku biasanya kayak nanya sama temen aku, ini oke nggak diupload ini oke nggak gitu. Karena kan Hmm. kita kan temenan masing-masing punya privacy, jadi kayak aku nggak Oh. tahu mereka oke nggak dengan aku upload ini gitu. Tapi dari momen itu kira-kira kamu pernah kecolongan nggak sih kayak kamu lagi di luar terus mungkin teman kamu nggak sengaja upload atau gimana terus akhirnya ada fans nyamperin kamu gitu. Kalau itu sih aku nggak tahu ya. Kalau itu mungkin nggak ngeh juga. Cuma seringnya sih lebih ketemu sama teman-teman yang emang lagi satu tempat aja, terus mungkin tahu atau kenal, jadi kita foto bareng gitu aja. Kalau yang kecolongan terus tahu itu mungkin ada, cuma aku nggak bener-bener detail banget mungkin karena itu atau sebagaimana gitu. Oke, oke. Jadi sebenarnya pun kalau emang kamu lagi di luar ketemu fans tanpa sengaja mungkin nggak apa-apa ya. Yes, nggak apa-apa dong. Tapi kalau emang yang diikutin banget kayak apa ya istilahnya sasaeng gitu malah hektik ya Bu ya. Agak aneh Sasaeng lah kalau gitu. disuruh diikut-ikutin. Iya, kan siapa tahu itu emang ganggu banget sih kita, apa aku pun juga misalnya sebagai fans artis juga kayak ngapain sih segitunya gitu. Mending kalau emang ada waktu buat jumpa fans ya kita akan datang ke situ ke forum yang tepat daripada ngintilin fans gitu, ngintilin artis gitu kan. Nah, Pion ya, kamu kan juga sekarang nih part of Gen Z nih ya, jadi celah Gen Z. Itu kan Gen Z tuh mostly tuh suka FOMO nih ya, suka FOMO terus suka takut ketinggalan tren gitu, termasuk misalnya sama kondisi-kondisi yang belakangan ini. Kira-kira kalau kamu sendiri suka ikutin tren atau kamu ya let it flow aja gitu, nggak terlalu ngikutin tren-tren yang sekarang berjalan. Kalau seorang Vio tuh kira-kira gimana? Suka FOMO apa enggak sih? Kalau aku FOMO-nya sama Trend Velocity sih. Oke, oh nah kita bareng bikin Velocity ya. Oke, Velocity. Terus kira-kira apa lagi nih yang si Vio nih harus ikutan nih, nggak boleh ketinggalan nih selain Velocity. Kalau di AGC itu emang bener-bener pada pada gila-gila velocity ya. Jadi kalau misalnya Oh, ada tren baru kita kayak buru-buruan gitu kayak gue dulu gitu. Jadi kayak ya udah tapi for fun aja sih, nggak yang gimana-gimana juga. Kalau misalnya lagi pengen juga ya buat, tapi kalau enggak ya juga nggak masalah. Jadi nggak terlalu yang mengharuskan ikut tren banget, cuma ya up to date aja. oke, kira-kira ada lagi nggak selain Velocity yang kamu ikutin trennya saat ini? Kalau sekarang Makanan palingan lagi atau kayak tempatnya? belajar ke makeup gitu kali ya. Kayak Hmm, lagi nggak belum tahu spesifiknya, cuma kayak lagi cari reference makeup yang sekarang lagi oke tuh apa gitu-gitu aja sih, terus coba beli coba cocok enggak gitu. oke. Terus sama tadi kan kamu juga mention kamu udah nge-gym nih ya berarti nih ya. Berarti kan udah mulai interest olahraga. Padel termasuk nggak nih? FOMO nggak sama padel? Padahal aku FOMO cuma Cuma waktu untuk padelnya ini susah, apalagi sekarang kan Jakarta kan bener-bener susah banget ya cari lapangan padel tuh susah banget kan. susah Jadi susah kayak itu. menurut aku sih susah dengan jam Hmm. aku syuting juga. Ya, sama Jadi teman-teman juga kayak nggak match jamnya ya. iya, jadi kayak susah nyari temennya. Satu kan pedal nggak bisa sendiri. Jadi Betul. harus
menyesuaikan sama teman-teman juga jamnya. Even aku satu lokasi sama teman aku kan juga jam syutingnya kan juga pasti beda gitu. Jadi lebih ke jamnya susah. Tapi kemarin aku sempet sih padahal bareng-bareng sama anak-anak Gen Z itu jam 10 malam kita bener-bener gambling banget langsung booking. Terus nyampe sananya jam setengah 11, jam 11 selesai. Jadi kayaknya cuma Bener baru gini banget. udah selesai. Iya, tak tok ya udah pulang. Iya, makanya agak susah sih. Jadi kayak ya udah tapi kalau ada kesempatan bisa ya aku pasti usahain juga olahraga lain. Nah, silahkan hubungi Tio untuk cobain lapangan padel ya, buat yang punya lapangan Yes, padel. betul. Oke, nah Vio, nih kita masuk ke momen pertama yang tunggu-tunggu nih sama fans nih. Apalagi sama yang udah join program ngehip bareng Flavio di periode Betul. kali ini. Kita mau umumkan nih, siapa pemenang yang berhasil menangkan saldo GoPay masing-masing Rp500.000 untuk 4 orang pemenang. Vio udah siap nyebutin? Aku udah siap banget karena aku Oke. menunggu-nunggu. Nah, ini aku pun juga gak sabar menunggu untuk mendengarkan ini. Oke, baik. Vio silahkan langsung umumkan eh, siapa peserta program ngehip bareng Flavio yang berhasil menangkan saldo GoPay Rp500.000 masing-masing untuk 4 orang. Oke, jadi pengumumannya ada 4 pemenang. Ini aku sebutin langsung empat-empatnya atau satu 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 satu. Satu-satu aja, biar Oke. deg-degan. Pemenang saldo GoPay 500.000. Pertama ada @erma_mami. Yeay, selamat Erma. Kamu menangkan Rp500.000. Yes. Yang kedua ini ada @leli_septian 24. Leli, saya Anuska September 4. Yeay, selamat. lima Saldo ratus ribu GoPay lima rupiah nih, ratus wah ribu, ya. 500.000 tuh bisa belanja lumayan ya. Tuh, Terus yang ketiga ada Dika anak pertama. Wah, ini oke. ini udah ketahuan masih anak pertama kak. Alhamdulillah ya anak pertama ada Anak pertama. penghasilan. Selamat Bu Dika. Oke, yang terakhir. Yang terakhir ada Hans D Field. Di field. Oh, selamat juga buat Hans Hans di D field. Field. Ya, ya selamat buat pemenang tadi yang berhasil menangkan saldo GoPay Rp500 untuk 4 orang pemenang. Yeay, lumayan ya. Yes, Bulan yes. ini sampai akhir bulan 500.000 cukup lah buat GoFood ya. Ya. Oke, selamat buat teman-teman. Selamat guys. Oke, nah sekarang guys yang lagi nonton ngehip bareng Flavio, kita akan masuki sesi games nih. Ya. Ini juga nggak tahu deh, Vio udah tahu apa belum nih ya? Ini adalah games tebak emosi. Ya. Sebenarnya tebak ekspresi ini ya, lebih tepatnya ya. Jadi nanti aku akan bacain situasi atau kondisi kepada Vio dan Vio harus tunjukin raut muka yang cocok untuk kondisi ini. Gitu. Oke. Misalnya, ini contoh ya, misalnya ketinggalan MRT padahal pas sampai peron udah ada MRT-nya itu. Jadi apa kamu marah, apa kamu kesel, apa kamu bete, nanti kamu tunjukkan ekspresi kamu. Oke. Jadi So, bisa kakak baca aku langsung nunjukin ekspresi ya. betul. Oke. Ya udah siap? Siap. Oke. Oke, situasi pertama. Lagi selfie. Ternyata kameranya belum nyala. Kamera depannya belum nyala. Oh, begitu emang. Oke. Ya, semua orang gitu ya. Oke. Andar, Vio. Sorry banget. Yang satu kamu gini skornya. No way. Oke nih. Semua kamu berhasil yang kedua. Yang kedua, pesan makanan online. Pas datang porsinya kecil banget nih. What? Pasti kaget sih kak. Oke, kaget. Sebenarnya sih mungkin kalau aslinya dia kaget dan kayak bingung sih ya. Terus bingung mau beli lagi atau mau marah dulu gitu. Tapi kalau misalnya dikiranya gede, pas datang ke sini aku pasti kayak gitu sih. Kayak hah, Speechless kayak, hah nih bagaimana gambar yang iya, ditunjukin begini, tapi yang datang begini. tuh. Terus yang ketiga, lagi jalan di karpet merah. Tiba-tiba miring sandung, wah. Oke, kamu pura-pura jalan di karpet merah coba. Terus mau ke sandung, kira-kira ekspresi kamu gimana? Ceritanya jalannya sambil duduk ya guys nih. Hmm, kecil banget berarti ke sandungnya ya. Kirain ada polisi tidur, kamu sampai kejengkang gitu. Apa Ini ya, kamu kejengkang soalnya. Dikit aja gitu ya. Oke. yes. Terus yang keempat. Ah,
dapat notifikasi saldo rekening nambah banyak padahal nggak tahu dari siapa. Gitu, siapa nih gitu. Lalu shock dulu kayak, "Hah, Ya shock dulu kok kok nolnya banyak gitu ya. Oke, yang kelima, ketemu kucing lucu banget di pinggir jalan. Kak, aku takut kucing." Oh, Jadi aku malah kayak, ganti. "Oke." Ya udah, ganti. Ketemu anjing lucu banget di pinggir jalan. Aku takut anjing. Apa ya? Ketemu apa yang lucu lagi ya? Ketemu kapibara di pinggir jalan. Oh, kapibara ya. Oke, kayak. Oke, kena kamu. Kapibara suka berarti ya. Biasa aku yang berhasil kadang. Terus yang keenam, baru aja di prank temen pakai teriakan kaget dari belakang. Wah ini Ini nyebelin sih. gimana? Oh gitu. Kamu ngomong gitu itu malah lebih berasa emosinya. Dia lebih emosi gitu ya daripada ekspresinya. Iya. Aku cuma kayak gitu. Pasti aku Oh, nutup kuping dulu, habis itu baru aku marahin. baru marah Kadi. Itu nyebelin sih gitu. Nyebelin sih itu Kapuri gitu ya. Oke, tadi lebih kena sebenarnya itu ya. Oke, yang ketujuh. Udah siap dipoto, tapi kameranya malah setel video. Yang bener dong. Oke, gimana sih gitu ya. Iya. Oke, terus yang kedelapan. Oh, nunggu chat balasan gebetan, tapi malah dirit doang. Gila, udah gila. Begitu ternyata ya. Hei, ditungguin, kamu bales dong. Gimana sih? Nah, itu dalam hati begitu tuh innernya Vio. Bales buruan, bales kok dirit doang. Siapa Iya, tahu chat kamu ketiban sama kerjaan. mungkin. Mungkin ya. Next, situasinya lagi serius ngomong, tiba-tiba perut bunyi keras banget. Aku bakal cuma memastikan untuk orang nggak ada yang denger. Karena Ya, malu nanti, kak kalau misalnya lagi apa lagi serius lagi hening tiba-tiba perut bunyi tuh kayak, kelaparan iya. kah? Kok, lapar nih. Oke, terus situasi terakhir nih. Semoga ada ya nih ya nanti ya ke depannya. Fans ngasih hadiah boneka lebih gede dari fisik kamu. No way. Tuh, bakal excited banget Vio. Jadi teman-teman ditunggu ya Ya, nanti pas ada sesi fan meet sama Vio, jangan lupa kasih kado yang lebih besar daripada Vio ya. Oke, Vio, kita langsung ngumumin hadiah selanjutnya nih. Wah, nih makin excited nih sama hadiah selanjutnya nih, karena nah hadiahnya ini lumayan nih banget nih, gadget. gong nih. Go, ya cukup gong ini. Nanti ada yang lebih gong lagi, tenang aja. Kita Oh tahan dulu. ya, Aku udah aku spill tapi kita tahan dulu. Oke, Vio, kita akan umumkan nih pemenang selanjutnya. Hadiah Huawei MatePad 11,5 inch untuk masing-masing satu untuk dua orang pemenang. Oke, Vio udah siap ngumumin? yes. Udah banget. Oh, udah banget nih. Vio paling ready nih ngumumin nih. Karena dia milih sendiri langsung konten Iya temen-temen. lah, karena waktu pas kita live sampai sekarang kan lumayan tuh kak jaraknya, jadi kayak pengen langsung ngasih tahu siapa nih Makin pemenang. banyak yang udah kepilih kayak, coba lihat lagi. Tuh. Iya, Ya, makanya. semoga yang nanti disebutin Vio ada di sini hadir live-nya nih ya. Biar langsung kasih emoji yang banyak di kolom komen. Oke, Vio. Yes. Siapakah yang berhasil memenangkan Huawei MatePad 11,5 inch di program Ngehip bareng Flavio kali ini? Yang pertama. Yang pertama ada @m_halimi99. Oke. Selamat Halim dapat jaket baru. Congrats. 2025 dapat jaket baru, alhamdulillah. Alhamdulillah, ada nggak nih orangnya? Kalau ada Oke, komen ya mana guys. Halim? Ada Halim? Coba kasih komentar kamu. Kasih emoji kamu yang banyak, excited kamu tunjukkan di kolom komentar. Nggak ada. Ya udah insya Allah nanti dia muncul ya. Yes. Langsung, yuk ke pemenang kedua. Siapa yang berhasil menangkan Huawei MatePad 11,5 inch di periode ngehip bareng Flavio kali ini? Pemenang keduanya ada Eki Chain underscore. Yeay, selamat buat Eki yang berhasil menangkan Huawei MatePad 11,5 inch di program Ngehip bareng Flavio. Yes. Yeay. Gila-gila, semoga gadgetnya pasti kepake sih ya gitu. Amin, amin, amin. Harus Gimana lah, kalau harus lah. Huawei MatePad lagi itu pasti Oh, bisa terhitung ada lagi. tuh. M Mana? Halim 99. Mana Halim M lagi, Halimi, Halimi. komen lagi. Alhamdulillah, Masya Allah. Congrats. Masya Allah, yeay, selamat Halim dan Eki yang udah berhasil menangkan Huawei MatePad 11,5 inch, yeay. Congrats, congrats. Oke, Vio, kita langsung nih nanti setelah ini kita kasih Q&A ke teman-teman ya.
pertama aku dulu yang mau Q&A. Nah, pertama, Vio, kira-kira ada nggak sih kebiasaan kecil atau guilty pleasure kamu yang mungkin nggak nyangka nih dimiliki seorang Vio? Kalau aku guilty pleasure tuh kayak apa ya? Misalnya nih, seorang Vio, Hmm. aku suka dangdut koplo gitu kan kayak, hah? Oh, kalau itu Dangdut koplo? aku suka. Oh Tapi suka guilty tuh kan? pleasure-nya tuh kayak mungkin yang begadang gitu-gitu kali ya. Kamu suka begadang? Begadang karena syuting. Kamu kerja kan, kirain begadang ya. Iya, terus Drawing, eh, ngapain? makan manis, koploan. Kan manis, koploan. Ya gitu. Tapi kalau misalnya kayak jadi feel guilty gitu ya kayak begadang, terus begadang, habis Begadang. itu misalnya aku nggak balik pagi nih gitu. Cuma karena udah kebiasaan tidurnya pagi, jadinya kayak sampai rumah bukan langsung tidur malah tetap begadang kayak yang ngelakuin aktivitas lain gitu loh. Terus kayak makan makanan manis. Ntar kalau misalnya udah kebanyakan makan manis aku kayak enak tapi kayaknya ini kebanyakan deh. Tapi makanan manisnya apa yang kamu sering makan nih? Cookies, donat, martabak, atau apa? Aku aku suka makan permen. Oh, permen-permen yang soft candy gitu, atau seperti apa permennya? Enggak, kayak permen-permen karet, kayak gitu. Oh, tapi Permen ya karet permen sama karet, tapi permen ya telur. boleh ya. Boleh, bagus buat apa? Latihan biar nih rahangnya Iya, bagus tuh kan. tapi aku kebanyakan kayaknya. Iya, jadi jangan manis-manis ya. Oke, kalau koplo kamu juga suka nih. Koplo ya suka. Kalau koplo sangat menikmati. Koplo Jawa atau Kayaknya emang apa jiwanya lagu deh. Enggak, koplo yang Jawa atau lagu lokal dikoploin? lagu lokal dikoploin. Kalau lagu Jawa kan kayaknya beberapa lagu doang karena nggak semuanya apa. Jadi kayaknya menurut aku kayak lagu koplo tuh lebih enjoy kalau kita tuh tahu lagunya. Jadi kayak lebih dapet gitu filmnya. Jadi vibing Seru banget ya kayak ya. kok enak sih gitu dibegoin ya. Yes. Oke, terus nih Vio, kalau bisa kasih pesan buat ya, oke, coba sekarang kita lihat Vio yang sekarang sudah dengan pencapaian-pencapaian yang sudah Vio dapatkan, dengan karya yang sudah Vio jalani. Kira-kira kalau kita tanya ke Vio dan Vio mau flashback ke belakang ke 5 tahun lalu, kira-kira apa sih yang ingin Vio bilang ke diri sendiri ke Vio 5 tahun yang lalu? Ke 5 tahun yang lalu. Apa yang mau kau sampaikan ke diri kamu 5 tahun yang lalu? Ya, thank you udah eh mau selalu mencoba hal-hal baru, selalu stay positif untuk jenjang kedepannya, selalu ngelakuin segala hal dengan tanggung jawabnya sampai bisa di aku sekarang. Itu semua kayak komitmen dan tanggung jawab yang aku lakuin dari aku yang sebelumnya sampai sekarang. Itu Gitu malah sih. untuk Vio yang dulu dan untuk Vio kedepannya ya. Yes. Keren banget, ini tuh juga bagus banget. Ini tuh tidak lekang oleh waktu, apa yang tadi diomongkan oleh Vio, tetap bertahan, tetap mencoba, dan pasti selalu berusaha ya. Keren banget Vio. Dan nah Vio nih, Vio kan sekarang masih tergolong muda nih ya umurnya nih ya. Nah, kira-kira menurut Vio apa sih menurut versi kamu sukses di usia muda itu seperti apa? Kalau sukses di usia muda tuh sebenarnya kayak general aja sih, kayak bisa dalam karir, kesehatan dan lain-lain gitu. Kalau menurut aku sendiri bisa tanggung jawab untuk diri kita sendiri, membiayai diri kita sendiri. Mungkin itu terbilang udah sukses di usia muda. Tidak membebani orang tua. Habis itu mungkin dalam segi kesehatan juga suksesnya tuh bisa dibilang bisa selalu menjaga kesehatan. Walaupun gimana pun kayak tetap aja kalian harus tetap pikirin diri kalian. Mungkin dari segi konsumsi makanan yang lebih baik gitu. Habis itu olahraga juga. Jadi eh diri kalian tuh tetap sehat. Terus dengan kayak gitu kalian juga beraktivitas lebih enak, lebih enjoy semuanya. Berpikir juga bisa lebih rasional, lebih ke depan. Jadinya pun kalian bisa memikirkan hal-hal yang lebih baik untuk ke depannya dan mungkin menunjang untuk karir kalian ke depannya dan akhirnya bisa menghidupi diri kalian sendiri gitu. Nah, keren banget ini benar-benar yang masih muda tapi nggak yang
senang-senang terus, jalan-jalan terus, jalan-jalan oke lah ya. Nggak yang Ya, mungkin ya kehidupan anak muda pada umumnya gitu, misalnya clubbing. Tapi Vio nih apa tadi udah bisa mandiri, bisa apa membiayai kebutuhan sendiri alhamdulillah. ya, Vio ya. Terus juga tadi udah Yes. nge-gym tuh, udah mulai nge-gym, dia udah mulai sadar sama kesehatannya. Terus juga jaga pola makan. Wah, ini justru buat aku juga nih. Ya, kalau Ya buat memang semua sudah orang bisa lah kayak ya. gitu berarti memang sudah sukses ya memang ya karena bisa menjaga fisik tetap prima, bisa tetap menjalani aktivitas tapi dengan fisik yang prima gitu, yang enak gitu. Yes, betul. Emang. Proses lah semuanya. Ya, semoga Vio tetap konsisten apalagi dengan gymnya ya, ya. Dan guilty pleasure Amin. kurangi pastinya. Itu dia permennya kamu kurangi ya. Oke, Vio, nih kita akan umumin pemenang terakhir yang jadi pemenang grand prize di program ngehip bareng Flavio di periode kali ini nih. Wah nih, siapa yang berhasil Semoga ada menangkan sih orangnya ya. gadget wishlist aku nih? Yes, Oh iya, betul. aku pengen ganti HP ini, tapi baru keluar banget. Nih, Jadi nih gongnya ya, gong ini gong banget nih. di akhirnya Kapan nih lagi ya. ya kamu masih pertengahan 2025 udah ganti gadget berkat program ngehip bareng Flavio yang gampang banget caranya tuh. Semoga Yes. pemenangnya hadir di sini ya Vio ya. Langsung nanti Semoga, kita semoga hadir, sortir. semoga hadir. Semoga kayak kata di M Halimi Halim Jadi itu. Kalim ya. Oke, silakan Vio. Siapa yang berhasil menangkan handphone Samsung S25 Plus di program ngehip bareng Flavio periode kali ini? Penasaran kan guys? Kasih sound effect dulu. Biar deg-degan. Pemenang Samsung S25 Plus adalah Juhrotun underscore Nisa 13. Sukses buat Kak Juhrotun yang berhasil memenangkan Samsung S25 Plus di program ngehip bareng Flavio kali ini. Semoga gadgetnya langsung dipakai. Yes, kayaknya sih Pasti langsung langsung dipakai sih Kak. selfie-selfie dia ya. Langsung dipakai sih. Kalau Langsung aku sih aku dipakai, langsung langsung pakai. ngedit video-video dia karena tuh kameranya bagus banget itu. Untuk Yeay. velocity. Selamat buat Juhrotun yang udah berhasil menangkan Samsung S25 Plus di program ngehip bareng Flavio tahun ini. Periode kali ini. Nah, Vio mungkin juga teman-teman yang baru join live nih atau yang baru join sekarang juga nih mereka malah ada yang nggak tahu nih kok Vio live apa nih. Mungkin Vio bisa kasih tahu nih program ngehip bareng Flavio yang mungkin teman-teman nanti bisa join sekarang supaya bisa menangin gadget dan juga hadiah-hadiah keren lainnya di periode selanjutnya nih. Kira-kira gimana sih caranya Vio? Caranya gampang banget. Mana nih? Ya itu. Jadi Jadi semua pemenang. Jadi kali ini guys aku lagi ada ngehip bareng sama Hip Hip Hore bareng Flavia Zaviera. Kalian tinggal apa Kak? Ke bintang 500. 500 bintang 229 pagar langsung dari nomor telepon kalian. Yes, betul banget. Udah. Dan juga tadi dari hasil yang pemenang tadi itu gimana mekanismenya? Semua pemenang yang ini itu semua biar aku yang pilih sama tim juga. Jadi semua keputusannya tuh mutlak dan nggak bisa diganggu gugat lagi guys. Jadi kita selalu mantau juga kayak kayak setiap harinya postingan dari teman-teman, dari rules-rules yang udah kita kasih dan akhirnya ketemulah pemenang-pemenang tadi. Congrats untuk semua-semuanya karena banyak banget program-program yang menarik. Jadi kalian langsung aja ke @hip500 dan juga ke @funweb_co gitu. Aku juga thank you banget untuk @telkomsel, hip500 dan funweb_co juga yang udah buatin program aku. Seru banget bener dari awal kita live announce programnya itu kayak apa sampai sekarang akhirnya udah nentuin siapa pemenangnya dan tadi dapat ada Samsung, ada Medpay, terus Waktu habis itu GoPay juga ya 500.000 ada 4 pemenangnya 2 juta tuh dibagi-bagi. Kalian bisa Gojek setiap hari guys untuk bisa banget. yang dapat GoPay ya. Hmm. Pokoknya thank you banget semuanya udah mengikuti program ngehip bareng Flavio. Semoga nanti ada next program lagi dan kalian bisa ikutan lagi dan dapat hadiah-hadiah yang lebih menarik lagi. Kongres buat teman-teman yang sudah tadi mendapatkan hadiah saldo GoPay, Huawei Mate 10 dan Yes. juga Samsung
25 plus dari program Ngehip bareng Vio. Nah, Vio tadi sebenarnya sih kalau emang teman-teman udah ikutin live dari awal sebenarnya udah banyak banget sih yang bisa diambil nih dari apa yang udah Vio sampaikan, mulai dari sadar untuk jaga pola makan, olahraga, bertanggung jawab. Nah, kira-kira nih, Vio sebelum kita mengakhiri sesi kali ini, ada nggak sih yang mau Vio sampaikan secara pribadi ke teman-teman yang sedang menyaksikan program Ngehip bareng Flavio sore hari ini? Untuk teman-teman semua yang pastinya selalu jaga kesehatan. Habis itu kalian take care juga karena sekarang juga lagi eh mungkin kurang kondusif, jadi lebih lebih aware aja untuk kemana-mana. Habis itu yang terpenting jaga kesehatan. Habis itu lakuin pekerjaan-pekerjaan kalian dengan sukacita. Jadi kalian menjalankan juga enjoy. Terus habis itu jangan lupa nonton Asmara Genzi. Iya, Mara Gen sih yang penting itu. Jangan lupa buat yang teman yang belum nonton, masa belum nonton sih, pastinya udah nonton lah. Nih yang udah nge-view ini nih pasti udah nonton. Yes, betul banget. Jangan lupa nonton dan juga selalu stay tune di fanweb_co. Siapa tahu ada program-program yang lebih seru lagi. Kalian bisa dapetin hadiah-hadiah lebih banyak lagi di Telkomsel juga. Oke, thank you Vio udah ngobrol bareng sama aku di sore hari Yes, ini, buat juga buat teman-teman yang sudah join apa. Terima kasih banyak atas waktunya dan kita akan ngobrol-ngobrol lagi bareng Vio di program Ngehip bareng Flavio berikutnya. Oke Vio, sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya ya. thank you Kak. Makasih banyak. Dadah, Congrats sehat buat selalu, semuanya. rajin olahraga, permennya kurangin ya. Yes. Dadah Vio, sampai ketemu Bye lagi. semuanya. Thank you.